Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok UTS Bahasa Indonesia. Kami akan membuat video tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh. Anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri Nova Paugia dengan NIM 010711901141. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kesehatan mental selama pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, Hai semuanya, nama saya Hoerunisa, NIM 010711901155. Saya akan membahas mengenai kesehatan mata selama pandemi COVID-19. Halo semua, perkenalkan saya Mariska Meliani dengan NIM 010711902238. Saya sendiri akan membahas mengenai lower back pain atau nyeri punggung bagian bawah pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19 ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesta Angelic Halim dengan NIM 010711901123 dan saya akan membahas mengenai kesehatan lambung selama pandemi COVID-19. Halo semuanya, nama saya Yuliana Lamilatina dengan NIM 010711901132. Di sini saya akan membahas tentang sistem imunitas atau daya tahan tubuh manusia selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini berdampak pada sistem pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas, sekarang menjadi pembelajaran daring yang mengharuskan mahasiswa untuk sering berhadapan dengan monitor komputer dalam waktu yang relatif lama dan bisa berdampak pada kesehatan mata. Penggunaan komputer dalam waktu yang lama berisiko mengakibatkan astonepia atau mata lelah pada pengguna komputer. Menurut Occupational Safety and Health Administration, faktor yang punya pengaruh terhadap kelelahan mata dan harus kita perhatikan selama pembelajaran daring, yaitu yang pertama, perangkat, ukuran objek, posisi, dan tampilan layar. Yang kedua, lingkungan, pencahayaan ruangan. Yang ketiga, desain, jarak kita ke monitor, dan durasi. Dan yang keempat, karakteristik individu yang punya kelainan mata. Nah, salah satu efek yang mungkin terjadi pada mata akibat memandangi layar komputer yang terlalu lama adalah computer vision syndrome. Menurut American Optometric Association, menyarankan aturan 20-20-20 agar terhindar dari mata lelah. Nah, aturan ini punya prinsip bahwa kita tidak boleh memandang layar komputer selama terus-menerus atau tidak boleh lebih dari 20 menit. Jadi, setelah memandang monitor selama 20 menit, disarankan untuk melihat ke suatu objek yang jauh berjarak kira-kira 20 kaki atau 6 meter selama setidaknya 20 detik. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini membuat sistem pendidikan di Indonesia melakukan perubahan sementara menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring. Namun, masih ada beberapa hal yang menjadi masalah, seperti beberapa dosen yang hanya memberikan tugas saja dengan tenggat waktu yang hanya sebentar, sehingga tugas yang didapatkan oleh mahasiswa menjadi banyak dan harus diselesaikan secepatnya. Akibat dari masalah ini, banyak mahasiswa yang terlalu fokus untuk mengerjakan tugasnya dan melupakan waktu untuk makan. Pola makan yang teratur sangat penting untuk kesehatan. Menunda waktu untuk makan dalam jangka pendek dapat membuat tubuh menjadi lemas, dan apabila dilakukan dalam jangka panjang, dapat membuat lambung luka akibat dari asam lambung. Selain pola makan, asupan gizi juga perlu diperhatikan ya. Kurangi makanan yang kurang sehat seperti junk food dan perbanyak makan makanan yang lebih sehat seperti sayur dan buah. Dengan adanya wabah virus corona di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan berupa social distancing atau jaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, dalam pembelajaran dilakukan antara dosen dan mahasiswa melalui pertemuan secara daring. Biasanya, mahasiswa diberi tugas dengan tenggat waktu tertentu, sehingga mahasiswa diharuskan untuk menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu tersebut. Banyaknya mata kuliah yang sedang dipelajari dapat menambah jumlah tugas setiap harinya, apalagi jika tugas yang diberikan memiliki tenggat waktu yang sama.
Mahasiswa selalu mengerjakan tugas hingga larut malam atau biasa disebut dengan begadang. Begadang membuat waktu tidur semakin berkurang. Padahal, tidur adalah periode penting istirahat tubuh. Durasi tidur yang baik sekitar 7-9 jam, dan penelitian telah menunjukkan bahwa pola tidur yang baik memegang peran yang penting dalam sistem imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Jika tubuh kita mendapatkan istirahat yang cukup dan tidak dibiasakan untuk begadang, maka secara tidak langsung menjaga tubuh untuk tetap memberikan perlindungan dari berbagai penyakit. Pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah krisis global yang bukan hanya mengancam kesehatan mahasiswa secara fisik, namun juga secara mental. Nah, pembelajaran jarak jauh ini memang melelahkan dan menjadi sebuah tantangan besar untuk kita. Ada beberapa dampak kesehatan pada mental, yaitu dampak pada fisik yang paling sering itu seperti sakit kepala, pegel-pegel, ataupun energi yang menurun. Pada psikologis juga kita ngomongin pikiran dan emosi, stres akibat isolasi sosial atau physical distancing pada pembatasan sosial berskala besar PSBB. Adanya rasa takut dan kecemasan, munculnya rasa kesepian atau merasa nggak punya teman dikarenakan lagi masa pandemi ini, jadi harus dilakukan secara virtual. Ada juga yang sudah bosan di rumah, ada yang mulai lelah gitu. Ternyata kuliah online itu tidak segampang itu, dan juga stigmatisasi terhadap orang dengan COVID-19. Nah, secara perilaku apa sih yang sering muncul? Nah, biasanya itu sulit tidur. Pada mahasiswa ini, jam tidurnya itu berubah dikarenakan belajar dan tugas yang semakin hari semakin banyak dan semakin menumpuk, membuat mahasiswa ini tidak tidur hingga larut malam. Kemudian ekspresi emosi yang lebih sering muncul, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia. Kemudian perilaku yang kurang sehat seperti makannya tidak teratur. Kemudian yang paling sering itu performa dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari, menurunnya kinerja belajar, dan biasanya sulit untuk berkonsentrasi atau hilangnya fokus. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau ngomongin fisik nih ya? Saya akan mulai dari yang pertama. Ya, memang mau tidak mau, walaupun kondisinya pandemi, bahkan kalau kita sedang kuliah online, justru seharusnya istirahat itu harusnya lebih banyak gitu. Waktu istirahat itu harusnya lebih banyak. Kenapa gitu? Karena kita nonton layar itu lebih banyak. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi makanan yang membantu meningkatkan imun kita pada masa pandemi ini. Kita juga harus melakukan olahraga yang teratur, minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, kita harus stop membandingkan masa pandemik ini dengan masa lalu sebelum pandemik. Kita juga harus melihat bahwa kondisi pandemik ini bukan satu hal yang memberatkan, tetapi kita harus melihat bahwa pandemi ini adalah seperti tantangan baru dalam kehidupan kita. Menurut National Institute of Neurological Disorder and Stroke, low back pain atau nyeri punggung bagian bawah adalah suatu keadaan nyeri yang mana hal ini dapat melibatkan struktur dari tulang belakang seseorang, bisa dari tulang belakangnya, ototnya, diskus intervertebralisnya, ataupun sarafnya. Nah, penyebabnya sendiri antara lain adalah adanya penekanan pada saraf, inflamasi, trauma, infeksi, ataupun osteoporosis. Nah, pada masa pandemi ini, mahasiswa bisa saja mengalami nyeri punggung bagian bawah, yang mana menurut National Institute of Neurological Disorder and Stroke, low back pain dapat juga disebabkan karena adanya stres dan depresi, karena mahasiswa hanya berada di dalam rumah dan tidak bersosialisasi dengan teman. Selain itu, pembelajaran online mengharuskan mahasiswa untuk lebih sering duduk di depan monitor. Apabila postur pada saat duduk tidak benar, misalnya terlalu membungkuk ke depan atau terlalu condong ke belakang, hal ini dapat menyebabkan terjadinya nyeri punggung bagian bawah. Maka dari itu, disarankan untuk berolahraga secara rutin, misalnya dengan melakukan olahraga aerobik. Kemudian disarankan juga untuk mengelola stres dengan baik, duduk dengan posisi tegap, dan juga banyak melakukan peregangan setelah duduk. Lalu, ketika serangan nyeri muncul, Anda dapat mengaplikasikan es yang dibungkus dengan kain, karena es dapat mengurangi reaksi inflamasi pada punggung bagian belakang. Caranya adalah dengan menempelkan es selama kurang lebih 20 menit, lalu dilepas apabila sudah terasa nyaman. Lalu, bisa juga dengan memijat punggung bagian belakang. Pemijatan pada punggung dapat membuat otot-ototnya menjadi rileks, sehingga rasa nyeri dapat berkurang. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Natalie Lambert PhD of Indiana University School of Medicine menyatakan bahwa 15% pasien COVID-19 di Cina mengalami nyeri pada sendi belakang. Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya respons inflamasi dari tubuh ketika tubuh terinfeksi COVID-19. Maka dari itu, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19.